Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan lainnya yang dibutuhkan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Ada beberapa masalah pokok dalam pendidikan yang terjadi saat ini. Berikut contohnya. Yang pertama, semakin banyaknya peserta didik yang tidak sesuai dengan ketersediaan sarana pendidikan yang bermutu. Dan yang kedua, sarana dan juga dana untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. Tiga, mahalnya pendidikan. Dan yang keempat, ketidaktepatan hasil pendidikan. Dan yang terakhir, ketidakefisienan sistem pendidikan. Tiga faktor penyebab rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Yang pertama, faktor pendekatan pembelajaran. Semua problematika pendidikan yang muncul dalam masyarakat Indonesia bermula dari adanya kegagalan sistem pendidikan. Baik itu dari kegagalan pendidikan di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, maupun di lingkungan sekolah itu sendiri. Yang kedua, faktor perubahan kurikulum. Pergantian kabinet pemerintahan khususnya Menteri Pendidikan, maka kurikulum yang ditetapkan pun ikut berubah. Ini yang menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Semakin sering berganti kurikulum tidak menjamin kualitas pendidikannya. Yang terjadi adalah tidak adanya ketetapan pasti dalam dasar sebuah pendidikan. Kurikulum yang merupakan pijakan guru dalam mengajar akan menjadi kurang optimal jika terus-menerus diganti. Yang ketiga, faktor kompetensi guru. Dalam sebuah pendidikan yang maju, dibutuhkan seorang guru yang profesional. Maksudnya, setiap guru diharuskan memiliki kemampuan dalam memahami materi bahan ajar secara luas dan mendalam. Salah satu kendalanya adalah di daerah-daerah terpencil, yang dimana kekurangan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan. Materi selanjutnya adalah mengenai manajemen mutu pendidikan. Upaya-upaya peningkatan mutu pendidikan sangatlah penting. Untuk melaksanakannya diperlukan dasar-dasar yang kuat. Yang pertama, komitmen pada perubahan. Pengelola yang ingin menerapkan program mutu harus memiliki komitmen atau tekad untuk berubah. Sebab peningkatan mutu pada intinya adalah merubah ke arah yang lebih baik dan berbobot. Yang kedua adalah pemahaman yang jelas tentang kondisi yang ada. Banyak kegagalan diakibatkan karena sesuatu yang belum jelas. Dengan memahami kondisi yang ada, dapat memudahkan pengelola menjalankan rencananya secara tepat. Yang ketiga adalah mempunyai visi yang jelas tentang masa depan. Perubahan yang dilakukan hendaknya berdasarkan perkembangan, tantangan, kebutuhan, masalah, dan peluang yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Dan yang terakhir adalah mempunyai rencana yang jelas. Peningkatan mutu dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah pendekatan segitiga layanan. Pendekatan segitiga layanan memiliki 3 unsur penting. Yang pertama adalah strategi pelayanan atau service strategi. Strategi pelayanan merupakan usaha memberikan layanan dengan mutu sebaik-baiknya kepada pengguna jasa pendidikan. Kualitas jasa pendidikan dapat diketahui dengan membandingkan perspektif pelanggan yang diperoleh atau didapatkan secara nyata dengan pelayanan yang sesungguhnya diharapkan. Yang kedua adalah sumber daya yang memberikan layanan atau people. Sumber daya diperlukan untuk memusatkan perhatian stakeholder. Di dalam pendidikan terdapat 3 sumber daya manusia yang memberikan layanan. Yang pertama, sumber daya manusia yang berinteraksi langsung dengan para stakeholder, contohnya adalah guru atau dosen. Yang kedua adalah sumber daya manusia yang berinteraksi kepada stakeholder secara kontemporer. Yang terakhir adalah sumber daya manusia tambahan, contohnya adalah penjaga keamanan. Yang terakhir adalah sistem pelayanan atau service system. Service system merupakan prosedur atau tata cara untuk memberikan layanan kepada para stakeholder yang melibatkan seluruh fasilitas fisik yang dimiliki sumber daya. Metode yang digunakan dapat melalui Total Quality Service atau TQS, yang merupakan konsep usaha yang memiliki awal dan akhir serta dilaksanakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Atau sederhananya adalah penjabaran dari segitiga pelayanan. TQS memiliki 5 elemen. Yang pertama adalah Market and Customer Research atau riset pasar atau pelanggan. Yang kedua adalah strategi formulation atau strategi formula. Yang ketiga adalah education, training, and communication atau pendidikan, pelatihan, dan komunikasi. Yang keempat adalah proses improvement atau penyempurnaan proses. Yang terakhir adalah assessment, measurement, and feedback atau penelitian, pengukuran, dan umpan balik.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian Total Quality Service atau TQS. Menurut Amin W. 1998, TQS atau Total Quality Service dapat didefinisikan sebagai sistem manajemen strategik dan integratif yang melibatkan semua manajer dan karyawan serta menggunakan metode-metode kualitatif dan kuantitatif untuk memperbaiki secara berkesinambungan proses-proses organisasi agar dapat memenuhi dan melebihi kebutuhan, keinginan, serta harapan pelanggan. Menurut Albrecht, dalam Sucipto 1997, TQS pada dasarnya merupakan penjabaran dari segitiga layanan. Total Quality Service sebagai konsep manajemen kualitas dan implementasinya, menurut Fandi Ciptono 1997, menggunakan 3 pendekatan, yaitu pendekatan manajemen proyek, pendekatan standar mutu ISO 9000, serta pendekatan Deming. Poin pertama yaitu pendekatan manajemen proyek. Manajemen proyek merupakan salah satu pendekatan yang efektif karena melibatkan sumber daya manusia lintas fungsional dan multidisiplin dalam pelaksanaan proyek. Proses implementasi TQS berdasarkan 4 fase kehidupan proyek, yaitu mendefinisikan proyek, merencanakan proyek, mengimplementasikan rencana, serta merampungkan proyek. Poin kedua adalah pendekatan standar mutu ISO 9000 atau ISO 9000. Standar ISO memberikan pedoman mengenai struktur dan elemen kualitas yang lengkap serta standarisasi kualitas di seluruh dunia. Pendekatan yang relevan dengan situasi ini adalah menentukan inisiasi proyek. Secara garis besar, model implementasi ISO didasarkan pada fase-fase berikut. Yang pertama, komitmen manajemen. Fase kedua, membangun struktur. Fase ketiga, implementasi prosedur dan dokumentasi sistem kualitas. Dan yang terakhir, yaitu berhubungan dengan registrasi. Poin terakhir adalah pendekatan Deming. Pendekatan Deming merupakan pendekatan manajemen yang menggunakan kumpulan preskriptif dari 14 poin sebagai pedoman untuk praktik organisasi yang tepat dan menekankan peran strategis manajemen senior yang memenuhi kebutuhan pelanggan. Mari kita bahas dari poin yang pertama, yaitu konsep manajemen mutu terpadu di dunia pendidikan. Dalam hal ini, Edward Sellis tahun 1993 menegaskan bahwa manajemen mutu terpadu adalah filosofi perbaikan berkelanjutan dalam pendidikan yang bertujuan memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan para pemakai filosofi manajemen mutu terpadu. Ini melibatkan jaminan mutu, perbaikan berkelanjutan, dan mengubahnya budaya untuk meningkatkan kepercayaan para pemeran pendidikan. Lalu yang kedua, strategi penerapan manajemen mutu terpadu di sekolah. Strategi penerapannya berdasarkan teori perubahan sosial. Dengan memahami kekuatan yang mendorong perubahan atau force driving dan yang menghambat perubahan atau restraining force. Tujuannya adalah untuk menggeser titik keseimbangan menuju kondisi yang diinginkan seperti budaya mutu di sekolah. Perlu kita ketahui, budaya mutu di sekolah ini mengacu pada yang pertama nilai-nilai, norma, dan praktik-praktik yang mengedepankan kualitas pendidikan dan pengembangan siswa. Lalu kita memasuki poin yang ketiga, atau karakteristik mutu dalam pendidikan. Menurut Husaini Usman, tahun 2009, dalam buku yang berjudul Manajemen, Teori, Praktek, dan Riset Pendidikan, mengatakan bahwa mutu memiliki 13 karakteristik. Di antaranya ada kinerja, waktu wajar, handal, daya tahan, indah, hubungan, mudah penggunaannya, lalu bentuk khusus, standar, konsisten, mampu melayani, dan ketepatan. Penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah. Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah merupakan kesatuan unsur yang terdiri dari organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk menjamin pemenuhan standar pada satuan pendidikan dasar dan menengah secara sistematik, holistik, dan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu komponen sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah.
Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah terdiri dari dua bagian, yaitu SPMI dan SPME. SPMI, Sistem Penjaminan Mutu Internal. Sistem penjaminan mutu internal adalah sistem penjaminan mutu yang dilakukan dalam satuan pendidikan dan dijalankan oleh seluruh komponen satuan pendidikan, yang bertujuan untuk memastikan keseluruhan unsur meliputi organisasi, kebijakan, dan proses-proses yang terkait di satuan pendidikan dapat berjalan sesuai standar yang ditetapkan untuk menjamin budaya mutu dalam satuan pendidikan. SPME, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal. Sistem penjaminan mutu eksternal adalah sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, lembaga akreditasi, dan lembaga standarisasi pendidikan yang bertujuan untuk fasilitasi dan penilaian melalui akreditasi pencapaian mutu satuan pendidikan dasar, menengah, dan program keahlian. Terdapat langkah penjaminan mutu dalam siklus kegiatan penjaminan sistem peningkatan mutu. Yang pertama, penetapan standar yang tentunya harus memiliki standar mutu sebagai landasan dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan. Yang kedua, pemetaan mutu, yaitu memetakan mutu pendidikan pada satuan pendidikan berdasarkan standar mutu yang ditetapkan. Yang ketiga, penyusunan rencana. Dengan pemenuhan membuat perencanaan pemenuhan mutu berdasarkan hasil pemetaan mutu, dokumen kebijakan pendidikan level nasional, daerah, dan satuan pendidikan. Yang keempat, pelaksanaan pemenuhan mutu, yaitu dengan melaksanakan pemenuhan mutu dalam pengelolaan satuan pendidikan. Dan yang terakhir, evaluasi atau audit mutu, dengan pengendalian proses pelaksanaan satuan pendidikan mutu yang telah dilakukan. Lalu, terdapat ukuran keberhasilan penjaminan mutu pada satuan pendidikan. Ukuran keberhasilan penjaminan mutu satuan pendidikan terdiri dari 3 indikator, yaitu keluaran atau output. Jika satuan pendidikan mampu menjalankan seluruh siklus penjaminan mutu, maka akan berfungsinya organisasi penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan. Yang kedua, hasil atau outcome. Jika proses pembelajaran berjalan sesuai standar, maka pengelolaan satuan pendidikan berjalan sesuai standar. Lalu ada dampak. Jika budaya mutu di satuan pendidikan terbangun, maka mutu hasil belajar meningkat. Keberhasilan pelaksanaan penjaminan mutu di satuan pendidikan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, 1. Komitmen manajemen dan kepemimpinan. Yang kedua, perbaikan yang berkelanjutan. Ketiga, mutu hasil belajar meningkat. 4. Berorientasi pada kepuasan penggunaan layanan secara menyeluruh. 5. Keterlibatan aktif pendidik dan tenaga kependidikan. 6. Pelatihan. 7. Komunikasi. 8. Kerjasama. Lalu selanjutnya yaitu acuan mutu pendidikan dasar dan menengah. Di Indonesia, penjaminan mutu diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 pada Pasal 91. Yang berbunyi pada ayat 1, setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan non-formal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Ayat 2, penjaminan mutu pendidikan dimaksud pada ayat 1 bertujuan untuk memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan. Ayat 3, penjaminan mutu pendidikan dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas. Standar nasional pendidikan merupakan standar minimal yang ditetapkan pemerintah dalam bidang pendidikan yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan, sekaligus menjadi acuan mutu pendidikan. Standar nasional pendidikan terdiri dari standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan, standar sarana dan prasarana, dan standar pembiayaan. Mungkin cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Bila itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.